kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau manis Tuhan. Lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu Tuhan, daripada di tempat yang lain. Sungguh Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Engkau yang memuaskan, Engkau yang melepaskan kehidupan kami. Engkau yang membawa kepada kami Tuhan, kepada rumput yang hijau. Engkau yang membawa kepada kami Tuhan, pada air yang terus mengalir yang menyejukkan kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar mendengarkan isi hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berbicara kepada kami setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah terus Tuhan membuat hati kami menjadi terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Allah yang boleh nyata di jemaat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Supaya kami belajar menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan. Supaya kami belajar menjadi serupa dengan gambaran Allah. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Pada saat kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, seolah-olah saya merasakan bahwa kayaknya kita nggak perlu lagi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara kepada kita setiap pribadi, amin. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap pribadi, bukan semua orang, tapi setiap pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya Heni Wijaya dan anak saya Marcelia Wijaya, Ayu Wijaya, dan saya bersama dengan Pak Kris mengembalakan di tempat ini dan pemimpin kesan di daerah Kemiling. Pada malam hari ini sedikit saja saya mau menyampaikan tentang pujian dan penyembahan yang mengubah kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita itu punya mengalami yang namanya proses di dalam Tuhan. Mengalami proses di mana kalau kita berjumpa dengan Allah, kalau kita merasakan hadirat Allah, kita tuh akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan itu bukan bicara tentang lagu, bukan bicara tentang lirik, bukan bicara tentang musik, bukan bicara tentang apapun yang kita lakukan hari ini. Tapi pujian dan penyembahan itu bicara tentang kuasa, katakan kuasa Bapak Ibu. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada satu aliran kuasa yang kita boleh alami. Kalau kita mau mengalami itu. Makanya dikatakan di dalam pujian dan penyembahan, bukan kita yang dipuaskan, tetapi Tuhanlah yang dipuaskan. Jangan kebalik Bapak Ibu. Ada banyak orang datang ke gereja, datang mengikuti worship night dan sebagainya. Mereka ingin dipuaskan. Mereka merasa bahwa, aduh aku ibadah kok gak ngerasain apa-apa ya. Aku ikut puji-pujian gak ngerasain apa-apa. Aku ngerasa kok musiknya beda ya. Aku ngerasa kok hadiratnya berbeda ya. Gak ngerinding-merinding begitu suasananya ya. Di kuburan itu Bapak Ibu merinding-merinding. Di dalam ruangan ibadah tidak ada yang merinding-merinding Bapak Ibu. Yang kita rasakan adalah belas kasihan Allah.
Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bukan lagi kita yang harus dipuaskan. Bukan lagi kita ketika kita pulang nanti, gimana kamu? Puas gak hari ini? Gimana kamu ngerasa sukacita gak hari ini? Gimana kamu ngerasakan roh Allah melawat kamu gak? Bukan itu Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan itu berbicara kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Kita harus merubah cara kita berpikir terhadap Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat umat-umatnya memuji Tuhan, itulah tujuan awal ketika Allah menciptakan manusia. Secara umum Tuhan mau setiap ciptaannya adalah menyembah Tuhan. Di dalam buku pelajaran DK, di pelajaran 10, belajar tentang pujian dan penyembahan. Kalau nggak salah pelajaran 10, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Di situ diajarkan bahwa setiap orang, saya katakan setiap orang pasti menyembah. Kalau dia nggak menyembah Tuhan, dia menyembah-nyembah Allah-Allah yang lain. Maka dikatakan ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Tentunya kita sepakat Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang setia, yang menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Pada malam hari ini saya mengajak kita melihat dari dua tokoh tentang dampak dari kuasa pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Dampak dari pujian dan penyembahan yang pertama, yaitu pujian dan penyembahan mengubah atmosfer kehidupan. Katakan atmosfer kehidupan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Slide-nya macet ya. Saya lanjutkan aja ya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dari segala kesesakannya. Ini bicara tentang Daud. Daud di mana ketika dia belum menjadi seorang raja. Latar belakang dari Mazmur 34 ini, ketika Daud dikejar-kejar dengan Raja Saul. Dia mau dibunuh. Akhirnya dia pergilah ke kota Gad, tempat di mana orang Filistin berada. Dan dia ditangkap di sana. Yang lucunya, menariknya, di ayat sebelumnya, kalau kita baca di Mazmur ini, Daud ini berpura-pura menjadi orang gila. Tidak waras. Setelah itu, ketika dia diperhadapkan dengan rajanya, akhirnya dilepaskan. Mungkin gara-gara dia bilang, ini Daud ini udah gila. Akhirnya dilepaskan. Pada saat dilepaskan itu, Mazmur ini berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dari segala kesesakannya. Pada saat Daud mengalami kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Saya ingat pada saat 2 minggu yang lalu saya khotbah. Saya katakan ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Kata-kata ini saya sangat-sangat suka sekali. Bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu? Bangsa Israel itu curhat kepada Tuhan. Dia minta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan nyatakan. Dan Daud pun yang sama. Berkata di dalam situasi apapun. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam masa-masa pengejaran. Dia minta kepada Tuhan. Supaya dia dilepaskan. Daud sadar. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena hikmat yang dia miliki. Menjadi orang gila, seperti orang gila. Dia dilepaskan dari ancaman yang mengalami dirinya. Tetapi karena pujian dan penyembahan yang mau dia naikkan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan belajar pujian dan penyembahan membuka jalan bagi mujizat dan kemenangan. Ini belajar dari Raja Yosafat. Saya bacakan dulu di dalam 2 Tawarid 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian bagi syukur bagi Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Slide selanjutnya.
ayat yang ke-22. Ketika mereka memulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Saya akan bacakan panjang, tapi ketika saya merenungkan ini saya sangat diberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh perhatikan di dalam 2 Tawarik ini. Ini agak panjang jadi saya harus minum dulu supaya selesai ayatnya. Semoga kita mendapatkan berkat dari ayat ini. Saya bacakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama dulu. Ini endingnya. Awalnya perhatikan Bapak Ibu. Setelah itu Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Mium. Datanglah orang yang diberitakan Yosafat suatu laskar yang besar. Datang dari seberang laut asing, dari Edom menyeberang tuanku, sekarang mereka di Hesdon, ya ini di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat ini terkenal dengan raja yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Dia mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh bangsa Yehuda supaya berpuasa. Jadi ceritanya, Raja Yosafat ini ketakutan. Ketika bangsa-bangsa yang besar di sekeliling mereka mau menyerang kepada kerajaannya dia. Dikatakan di situ satu laskar yang besar datang dari sebelah laut. Saya cari arti laskar itu bukan satu kompi, bukan satu peleton, tapi jumlah yang ribuan. Ini yang membuat raja ini menjadi ketar-ketir. Saya lanjutkan. Ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini lagi cerita si Raja Yosafat ini lagi berkeluh kesah kepada Tuhan. Ayat ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Ayat ke-8. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman menyakiti, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauh dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang engkau wariskan kepada kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di ayat 12 ini, raja ini mengalami yang namanya dia tahu bahwa kami gak akan bisa. Gak akan sanggup untuk bertahan menghadapi serangan-serangan dari bangsa-bangsa yang lain. Dia tahu persis keadaannya. Maka dikatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Dia menyadari bahwa kekuatan bangsanya itu tidak sebanding dengan bangsa-bangsa yang akan menyerang dia. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahzia dan Zakaria bin Benaya bin Matanya
seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru. Perhatikan Bapak Ibu. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Itulah kata-kata iman yang diucapkan oleh Bani Lewi kepada orang-orang yang mengalami ketakutan, kepada raja-raja yang mengalami ketakutan pada saat itu. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka dan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini, perhatikan Bapak Ibu, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Mulailah besok majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Ayat ke-18 hampir selesai Bapak Ibu. Lalu, perhatikan Bapak Ibu. Berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring Bapak Ibu. Bukan pelan-pelan, tapi suara yang sangat nyaring. Ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Selanjutnya ayat itu dikatakan bahwa mereka mengalami dalam peperangan tanpa mereka melakukan pertempuran. Saya bacakan ini, awalnya saya bilang aduh panjang banget ini. Saya juga bacanya keselimpet nih bisa. Tapi saya sangat diberkati loh Bapak Ibu dengan pembacaan ini. Pujian dan penyembahan bukan bicara lirik, bukan bicara tentang musik. Juga bukan berbicara tentang apapun yang ada, yang kita lihat saat ini. Tapi pujian dan penyembahan itu mengandung yang namanya kuasa Bapak Ibu. Ketika kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan itu di dalam pribadi kita. Apapun yang kita hadapi hari ini. Saya katakan apapun. Mungkin kita nggak lagi dikejar-kejar seperti Daud. Mungkin kita nggak ngalami seperti Raja Yosafat yang pada saat itu merasa ketakutan akan diserang dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamu diam di tempatmu dan Tuhan akan berjalan di depanmu dan akan berperang. Itulah iman yang kita bisa pegang Bapak Ibu. Saya akan akhiri dengan apa yang saya alami baru-baru Bapak Ibu. Tadi saya dalam perjalanan ke metro, saya tadi pagi ada urusan di metro. Begitu pulang, kendaraan yang saya bawa itu ada indikator akinya itu hidup. Wah, ini gak beres saya bilang mobil ini. Sedangkan saya harus datang di tempat ini jam 7 malam. Ada perasaan takut. Kalau mobil ini ada apa-apa di tengah jalan, ini akan jadi masalah buat saya. Akhirnya kebiasaan saya adalah kalau ada masalah, bukan tanya GPT, bukan. Saya lihat YouTube aja. Saya buka YouTube, kalau ada indikator merah,
lambang aki itu kenapa, saya bilang kayak gitu. Dijelaskanlah di YouTube, bla 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 bla. Dan penjelasan itu bukan buat solusi buat saya, tapi buat takut saya, Bapak Ibu. Karena kalau saya ini kan bukan tahu alat-alat mobil, nggak ngerti, cuma bisa setir aja gitu. Kalau kerusakan apa-apa saya nggak tahu. Sambil jalan saya dengerin, akan mengalami ini. Nanti kalau terus-terusan ini nyala, dia akan mengalami tenaganya berkurang, dia bilang kayak gitu. Terus aki akan tekor. Waduh, ini intimidasi nih. Saya akhirnya matikan. Waduh, ini perjalanan baru 1/4 dari metro. Sudah sampai di daerah-daerah Tegineneng. Dan lampu merah itu nyala dari metro. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan tolong selamatkan saya sampai di rumah. Gak apa-apa sampai rumah aja gak apa-apa. Nanti saya ke gereja naik ojek lah, gak apa-apa saya bilang. Atau naik motor, saya bilang kayak gitu. Saya ingat Bapak Ibu. Iya, malam ini saya mau menyampaikan pujian dan penyembahan. Ketika melihat indikator itu Bapak Ibu, kita bawa mobil tuh gak tenang. Ini bisa saja mesinnya mati kah atau apa, gak ngerti, itu dalam pikiran saya gitu. Tapi saya ingat, pujian dan penyembahan itu mengandung kuasa. Saya nyanyi aja. Gak tahu nyanyinya, lupa saya lagunya apa tadi. Yang pasti lagu rohani lah Bapak Ibu. Saya nyanyi. Belum selesai satu lagu. Lampunya mati Bapak Ibu. Lampunya mati. ya saya gak tahu. Tapi kan saya punya iman aja kan. Karena saya memuji dan menyembah Tuhan. Lampunya mati Bapak Ibu. Sampai saya di rumah ada hidup-hidup lagi. Indikatornya harus ke bengkel. Mau berangkat ke sini pun juga saya ragu sebenarnya bawa mobil. Karena takut nanti gimana-gimana. Tapi saya percaya, udahlah. Paling saya minta tolong Koyanto nemenin saya pulang nanti. Kadang-kadang kita menunggu masalah yang besar untuk kita datang sama Tuhan. Masalah-masalah sekecil apapun yang kita hadapi Bapak Ibu. Kalau kita mau menyerahkan sama Tuhan, Tuhan tuh gak pernah lihat masalah kita besar atau kecil. Sama dibuat Tuhan. Mau masalah besar juga segini aja Tuhan bisa buat. Mau masalah kecil segini juga Tuhan bisa buat Bapak Ibu. Belajar untuk minta kuasa daripada Tuhan. Apapun yang kau alami. Dalam minggu-minggu ini juga Bapak Ibu. Saya itu adalah, ini cerita ya Bapak Ibu ya. Cerita yang menurut saya senang gitu berbagi cerita tentang kuasa Tuhan. Bukan saya tapi kuasa Tuhan. Dalam minggu-minggu ini ada kesulitan buat saya untuk menjual satu produk Bapak Ibu. Jangan tanya produk itu, pokoknya produk aja. Sangat-sangat sulit. Langganan-langganan saya itu sudah cuek semua sama saya. Kadang-kadang sakit hati juga gitu dicuekin pelanggan. Sehingga buat saya dalam 2 hari 3 hari ini jadi kepikiran buat saya. Gimana ya supaya bisa menjual produk ini? Saya ingat lagi Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan melepaskan. Ketika saya mempersiapkan ini, pujian dan penyembahan Daud dilepaskan dari pengejaran Raja Saul. Raja Yosafat dilepaskan bukan dilepaskan, dia mengalami mujizat. Karena dengan ribuan orang yang akan menyerang ke negeri dia, itu Tuhan buat mujizat. Saya ingat, daripada saya melampiaskan, biasa ya kalau kita tuh kadang-kadang, kalau kita lagi nggak enak perasaan tuh kadang-kadang yang paling gampang tuh istri lah ya, paling enak wah gitu ya, atau anak gitu ya. Tapi saya mau belajar begini Bapak Ibu. Saya pagi-pagi, saya tahu ini kondisi nggak baik. Saya tahu ini akan tidak baik dalam minggu-minggu ke depan, bahkan bulan-bulan ke depan saya nggak tahu. Tapi saya percaya, yang membedakan kita dengan orang lain adalah Allah kita Bapak Ibu. Siapa Allah kita, siapa kita mengenal Allah kita, itulah Tuhan kita. Saya cuma bilang, Tuhan, aku gak bisa berkata-kata lagi. Aku cuma bisa bernyanyi. Kebetulan saya bisa main gitar Bapak Ibu. Saya cuma gitaran aja. Sebelum saya berperang Bapak Ibu. Berperang maksudnya jualan. Sebelum saya melakukan aktivitas, saya cuma selalu ingat berdoa sama Tuhan. Bukan berdoa tapi pujian dan penyembahan saja. Pujian dan penyembahan.
Pujian dan penyembahan, pujian dan penyembahan. Masalahnya gak akan pernah hilang Bapak Ibu. Masalah tetap masih ada. Tapi saya lebih siap menghadapi itu. Saya lebih siap. Kelihatannya sulit, tapi sedikit demi sedikit habis juga Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit habis juga Bapak Ibu. Yang saya rasa khawatir yang besar itu ternyata bisa loh dilewatin. Bisa loh dilewatin. Saya merasa begini Bapak Ibu. Ketika kita sudah gak kuat lagi untuk berdiri, perhatikan. Ketika kita sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, ambillah pilihan untuk berlutut. Kalau kau mau menangis, menangislah. Kalau engkau mau berseru, berserulah. Seperti Raja Yosafat, berlutut dan merendahkan diri sampai menyentuh tanah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan melihat engkau merendahkan diri, ketika Tuhan melihat engkau sudah tidak berdaya lagi, ketika Tuhan melihat engkau sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi, disitulah Tuhan berkata, aku tuh setia. Aku tuh setia sama kamu. Masalah-masalah yang kita hadapi hari ini bukan karena Tuhan mau menghukum kita Bapak Ibu. Perhatikan. Hari-hari ini kalau kita menghadapi masalah, itu bukan karena Tuhan mau menghukum kita. Tapi Dia mau menguji kita. Karena firman Tuhan katakan, setiap orang yang mengalami ujian akan menimbulkan tahan banting. Akan mengalami yang namanya tahan uji. Kenapa? Kalau kita sudah tahan banting, kalau kita sudah tahan uji, apapun masalah yang kita hadapi, kita gak lagi baperan sama Tuhan Bapak Ibu. Kita gak baperan lagi sama Tuhan. Kita gak pernah jadi anak-anak rohani yang cengeng lagi. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu, kita selalu bilang, Tuhan, Engkau yang berperang, bagi aku berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mau gak ngalami kuasa pujian dan penyembahan? Mau gak Bapak Ibu mengalami kuasa pujian dan penyembahan? Kalau engkau mau, sungguh-sungguhlah ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan waktu yang terlambat untuk menghalangi engkau datang sama Tuhan. Karena ketika engkau siap, bukan engkau lagi yang dipuaskan, tapi engkau siap untuk memuaskan Rajamu. Siap untuk memuaskan Tuhanmu. Dalam ibadah-ibadah Bapak Ibu, perhatikan. Jangan pernah melewatkan yang namanya kuasa pujian dan penyembahan. Karena disitulah Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi. Mungkin hari-hari ini engkau berdoa, engkau gak dapatkan jawaban. Tapi ketika engkau datang hanya menyembah Dia, engkau hanya berdoa kepada Tuhan, cuma menyanyi. Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu sudah berbicara kepada kita Bapak Ibu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu.